Judul kita pada siang hari ini adalah pembesaran prostat dan hernia samakah? Ya, nanti akan dibantu dijelaskan oleh Dr. Tris. Tapi sebelumnya minta izin dulu ya Dr. Tris untuk membacakan sedikit data data nih Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan data Globocan, ya Globocan ini adalah Global Cancer Observatory, ya jadi saya punya data nih Bapak dan Ibu. Jumlah penderita kanker prostat di Indonesia berdasarkan Globocan, ya ini datanya memang masih agak cukup lama karena memang kalau bikin riset seperti ini kan makan waktu ya dok ya. Nah ini datanya di 2018 ya, itu ternyata kasusnya banyak nih, kasusnya 11.361 2018. Ke sini berarti sudah berapa tahun lah ya, berapa tahun ya, lumayan ya, 5 tahun ya, berarti mungkin angkanya wah udah berkembang ya, berkembang dari yang 11.361 ini ya. Dan ini katanya di sini ya, kalau yang saya baca itu biasanya terjadi pada pria-pria yang usianya 40 sampai 50 tahun nih yang paling berisiko. Tapi nanti kita akan tanya lebih detail ya, siapa sih sebenarnya orang-orang yang berisiko. Seperti yang sudah ada di tangan saya nih Dr. Tris, ini banyak pertanyaan dari para member kita. Apakah pembesaran prostat dan hernia sama? Prostat itu adalah suatu kelenjar yang adanya pada pria. Oh, hanya pada pria. Iya, betul. Oh. Dan itu merupakan suatu kelenjar yang ada hubungannya dengan reproduksi atau alat seksual dari pria. Dan dia itu sebenarnya membungkus atau letaknya itu kira-kira itu di bawah vesika urinaria atau kandung kemih, dan dia membungkus atau di sekitar uretra atau saluran kencing. Nah, yang mana ya? Karena namanya belibet banget nih Dokter Tris. Ya, jadi seperti kita udah kenal, ini tidak ada yang porno karena ini adalah medis. Ini adalah yang kita kenal sebagai penis. Nah, saluran kelenjar prostat itu tidak nampak dari luar. Nah, besar prostat itu sebenarnya kecil. Sebesar, dia lebih besar sedikit dari kacang tanah. Bentuknya bulat juga ya, bulat-bulat ya, bukan bulat begini ya bentuknya ya. Nah, itu yang normal. Nah, tapi dia bisa membesar sekali sampai sebesar bisa sampai segini. Ya ampun. Pokoknya dia itu bisa setelor ya. Tapi intinya begini, fungsi dari kelenjar prostat itu adalah dia membentuk sel mani supaya lebih sehat, dan dia juga menjaga suhu dari sperma itu, mani itu, supaya dia bisa turun secara normal. Jadi kenapa dia di dalam saluran reproduksi? Karena ada berhubungan dengan mani atau cairan sperma. Ya. Nah, dia letaknya karena dekat uretra. Pada saat dia membesar, dia itu menekan uretra atau saluran kencing. Jadi kalau orang mau kencing dari vesika urinaria, dari puli-puli, ini kan akan turun melalui uretra. Nah, di antaranya ini ada kelenjar prostat. Ini kira-kira nih, ini prostatnya yang merah ya, ini uretra. Ya. Uretra ada di sini. Nah, kencing akan keluar melalui sini. Kalau lancar dia oke. Kalau kelenjar prostatnya membesar, dia akan menekan saluran kencingnya itu. Betul. Nah, seperti tadi ada pertanyaan ya, apakah hanya pria saja? Pria saja, iya betul. Prostat itu hanya menyerang pria, tidak menyerang wanita, karena wanita tidak mempunyai kelenjar prostat. Tadi kan Dokter Tris menyampaikan tuh kalau misalnya terjadi pembesaran, dia menekan nih, sehingga kencingnya menjadi nggak lancar. Istilah nggak lancar itu pada pembesaran prostat itu sebenarnya cirinya khas. Ada kita kenal sebagai anyang-anyangan. Anyang-anyangan bisa terjadi pada wanita dan pria. Apa itu anyang-anyangan? Anyang-anyangan adalah rasa tidak nyaman pada saat kencing karena kencing yang dikeluarkan tidak tuntas.
ya kan? Bisa jadi nyeri, bisa jadi spasme kayak kram gitu. Sama pada prostat, pembesaran prostat yang paling sering dialamin pada pria adalah tiba-tiba dia kejadiannya bisa tiba-tiba kok kepingin kencing, tapi air yang mau keluar itu loh kok sedikit, padahal kepingin kencing, terus merasa di dalam buli-bulinya nih masih banyak, kok nggak bisa ya, ada yang ganjel, ada yang mampet, itu bisa. Nomor 2, gejalanya adalah bila kencing itu merasa sudah selesai, tapi ternyata masih ada sisa. Masih ada sisa. Ya. Jadi pengen kencing lagi. Bukan pengen kencing lagi, jadi dia merasa sudah selesai, ternyata ada sisa. Jadi kadang-kadang si pria ini sudah pakai siap-siap pakai celana, tapi ternyata air Ngucur lagi. masih ngucur. Ngicrit. Ya. Nah, biasanya prostat itu biasanya terjadi pada pria usia lanjut itu dalam arti di atas 40-50 tahun. Kalau kita sering mengetahui ada kakek-kakek atau lansia pria yang kencingnya itu jadi sering kamar mandinya itu lebih pesing daripada lebih berbau daripada yang lain. Kenapa? Karena dia sebenarnya tanpa sengaja ya, dia sebenarnya sudah selesai tapi masih ada sisa-sisanya. Dan makin tua makin dia kadang-kadang tidak merasa. Betul. Ya, jadi itu bagi bapak-bapak yang mengalami gangguan berkemih, cepat-cepatan periksa. Kenapa? Karena pembesaran prostat ini sering sekali terjadi dan bukan sesuatu yang jarang ya. Ini sering terjadi seperti kita matanya katarak. Dengan bertambahnya usia, faktor terjadinya pembesaran prostat itu sangat besar. Tapi nggak usah khawatir karena itu adalah proses alami manusia. Iya, jadi bila ada keluhan seperti itu cepat-cepatlah ke dokter karena dengan terapi awal itu bisa memperlambat terjadinya pembesaran. Oh gitu, oke. Berarti Pak Oni nggak pernah ya mengalami seperti itu ya Pak Oni? Jangan ya Pak Oni ya. Oh belum enggak. ya? Oh bisa enggak ya? Atau bisa tidak, tidak. Tapi rata-rata ya. Contohnya seperti katarak. Kebanyakan orang dengan bertambahnya usia akan menjadikan katarak, tapi tidak 100% orang katarak. Yes, Ya, betul. mungkin ada kataraknya, tapi tidak sampai harus dioperasi. Betul. Sama pembesaran prostat pasti akan terjadi dengan bertambahnya usia. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan hormon. Hormonnya sudah makin lama makin berkurang, dia akan membesar ya, tapi tidak sampai mengganggu. Oke. Ya, kita tutup dulu pembahasan mengenai prostat karena ini ada pertanyaan lagi sesuai dengan tema kita. Kalau tadi kita sudah tahu nih ya, berarti ya sudah ada pengetahuannya bahwa prostat itu memang hanya diderita oleh pria karena dia sebenarnya adalah termasuk dalam bagian sistem alat reproduksi pria ya. Jadi memang benar-benar hanya pria. Oke, sekarang pertanyaannya mengenai hernia. Sama juga nih Dokter Tris. Apakah hernia itu bisa menyerang wanita? Kalau prostat kan tadi apakah bisa menyerang wanita? Betul, Tidak. Kalau hernia? Kalau hernia bisa menyerang pria dan wanita. Kita harus membedakan juga apa itu hernia dan apa itu prostat. Boleh Dokter Oke. jelaskan. Kalau yang tadi prostat sudah ya. Dan apakah itu hernia? Hernia adalah turunnya sesuatu dan biasanya itu adalah usus tidak pada tempatnya. Nah, hernia itu turun lewat lubang-lubang persyarafan. Jadi di sini tidak ada karena ini bangunan baru dan bangunan bagus. Biasanya kalau di rumah bapak-bapak ibu suka keluar dari tembok buat lubang yang nanti keluar buat kabel. Nah, itu di dalam tubuh kita juga banyak lubang-lubang seperti itu, tempat keluarnya pembuluh darah, tempat keluarnya vena, arteri, dan syaraf ya. Nah, lubang itu bisa makin lama makin besar, kemudian dimasukin paling banyak adalah dari usus. Usus, karena usus itu mengarah geraknya peristaltik, dia tuh geraknya kayak meremas-remas gitu ya. ya. Dia jadi kayak goyang gitu, ya kayak ulet goyang. Nah, dia bisa jalan kemana-mana. Nah, hernia itu bisa terjadi pada semua
jenis kelamin. Nah, hernia itu juga macam-macam. Nah, hernia itu ditandai adanya benjolan yang tidak pada tempatnya. Mungkin gambar ini kurang bisa kelihatan dengan jelas, tapi yang paling sering Anda temukan biasanya hernia itu adalah pada misalnya laki-laki yang paling banyak adalah hernia skrotalis. Skrotalis itu hernia yang terjadi pada buah sakar, skrotum. Nah, itu skrotumnya atau buah sakarnya tiba-tiba membesar, ya. Atau hernia pada inguinalis. Inguinalis itu adalah selangkangan. Nah, hernia pada stadium awal itu dia bisa masuk lagi. Caranya Anda tidur, istirahat, karena usus mengalami peristaltik, dia akan pelan-pelan goyang-goyang lagi, dia kembali ke asalnya. Jadi bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah tahu ada hernia itu bisa menggambarkan. Tapi kalau yang belum, kayak apa sih? Nah, yang kadang-kadang menakutkan adalah tiba-tiba misalnya ditemukan seorang pria tiba-tiba, waduh, kok buah sakarnya gede satu dan makin lama makin besar. Terus orang itu biasanya nggak akan ngomong karena malu, betul ya. Padahal itu jangan malu, pada stadium awal itu masih bisa diobatin. Pada stadium akhir harus dioperasi. Kenapa? Operasinya itu bukan pengangkatan tumornya, ya, karena semua benjolan kita namanya tumor ya. Itu adalah ditarik ususnya, dikembalikan ke tempatnya, kayak dirapihin gitu ya, Dok ya. Ya, terus lubang yang tempat keluarnya usus itu dirapetin, dijahit. Oh gitu. Nah, hernia itu selain di skrotum, itu pada pria bisa juga di pusar, namanya hernia umbilikus. Itu biasa pada anak-anak juga, ya. Paling banyak adalah hernia inguinalis. Ada hernia femoralis, ya. Kemudian ada hernia epigastrik. Itu sebenarnya agak jarang. Ulu hati ya. Ya, agak jarang. Jadi semua benjolan itu, tapi kebanyakan adalah turunnya usus tidak pada tempatnya. Itu adalah hernia. Jadi bedakan antara prostat dengan hernia. Kalau hernia tampak benjolannya dan nyeri biasanya. Kalau prostat itu tidak kelihatan dari luar, tapi kelihatan dari tanda-tanda. Yaitu biasanya ada yang berhubungan dengan kencing. Walaupun ada lainnya ya Mbak ya, tapi paling banyak yang paling gampang ditandain itu ya. Oke. Misalnya hernia yang di daerah skrotum, daerah skrotum. Nah, itu bisa menyebabkan si pria ini mengalami masalah tadi yang kencingnya jadi nggak lancar. Begitu nggak sih, Dok? Sebenarnya beda. Kalau prostat itu tidak lancarnya itu orang tersebut bisa-bisa tidak bisa kencing sama sekali, benar-benar tidak keluar padahal dia kepingin kencing, sehingga harus dipasang secara emergency kateter walaupun sementara supaya kencingnya keluar. Kalau hernia itu biasanya keluhannya bukan ada hubungannya dengan kencing, tapi dia ada hubungannya dengan nyeri. Kenapa? Karena itu turun di tempat yang tidak seharusnya, dan makin lama makin besar, kemudian seperti ada beban berat. Nah, terus lubangnya itu makin lama kan akan nyeri. Kenapa? Karena ususnya tetap bekerja. Ususnya goyang-goyang tapi nggak bisa balik. Betul. Sehingga dia menyebabkan nyeri di sekitarnya. Oke. Ya. Nah, nanti kalau setelah itu ada hubungan dengan kencing, memang mungkin bisa, tapi bukan karena mampet itu, tapi karena nyerinya itu sehingga tidak nyaman untuk dia bingung nih, aduh mau kencing susah. Oke, ya sudah semakin jelas Bapak dan Ibu ya. Mengapa hernia ini banyak dialami oleh balita? Oh tidak Bu, hernia tidak dialami oleh balita saja, hernia dialami oleh segala usia, tapi bisa dialami oleh balita, bayi bahkan ya. Bayi. Kenapa? Karena pada saat bayi itu banyak anatomi dari bayi yang belum sempurna terbentuk. Contohnya bukan hernia yang pada bayi biasanya, tapi malah tidak turunnya testis pada bayi.
Itu adalah kasus yang paling banyak terjadi pada bayi laki-laki. Pada anak-anak, buah zakar itu kadang-kadang masih kosong, atau bahkan turunnya satu, yang satunya masih kosong, benar-benar kosong. Jadi si ibu kadang-kadang bingung, aduh kok buah zakarnya cuma satu. Nah, itu adalah belum turunnya testis secara normal pada bayi. Nah, biasanya terjadi juga kebanyakan adalah pada bayi prematur. Nah, pada umur-umur yang meningkat, nanti testisnya akan turun. Testisnya akan turun sendiri, dan itu bukan hernia. Itu adalah turunnya testis yang secara normal. Kalau sampai besaran dia tidak turun-turun, itu harus dioperasi. Kenapa? Diturunkan testisnya ke tempatnya. Kenapa? Karena testis ini adalah sumber terbentuknya sperma. Sehingga kalau seorang laki-laki tidak mempunyai testis, otomatis dia tidak bisa memproduksi sperma, sehingga dia akan mandul. Ya, jadi sekali lagi, turunnya testis ini bukan hernia. Tapi biasanya pada anak-anak itu yang paling banyak malah hernianya itu pada udel atau tali pusar situ ya. Jadi dia benar-benar keluar makin lama makin besar benjolan ya. Kok kayak tumor, ibunya bingung, tumor, ada besar, warnanya kemerahan. Nah, itu adalah hernia umbilikus. Itu cara penanganannya memang hanya dengan operasi. Tapi nggak usah khawatir, operasinya bukan operasi yang sangat mengkhawatirkan, tapi operasi yang mengembalikan letak-letak anatomi antara lain usus itu kembali ke tempatnya. Itu yang disebut udel bodong itu ya, Dok? Bukan. Beda ya? Bukan. Kalau udel bodong itu dia tetap segitu, nyendol, ya kan? Kalau hernia umbilikus walaupun tempatnya sama, hernia di pusar, dia makin lama makin besar, dan nanti warnanya itu seperti sesuatu yang mau pecah, tipis ininya. Kayaknya kulitnya tipis gitu ya? Tipis, dan makin lama makin besar, nanti bisa ada kelihatan pembuluh darah. Iya, kayak jadi ada merah-merah. Ya, itu adalah hernia, dan itu biasanya dokternya akan segala menangani. Di samping itu adanya hernia yang pada selangkangan, ya itu biasanya pada wanita. Jadi wanita juga bukan berarti bebas dari hernia, tapi dia bisa. Apa penyebabnya? Penyebabnya selain anatomi pada anak-anak, itu pada ibu-ibu atau pada bapak-bapak, itu adalah terlalu sering mengangkat beban secara berat. Oh iya. Sehingga tekanannya pada di situ. Nah, juga olahraga yang tidak dengan protektor. Jadi misalnya olahraga badminton atau tenis atau basket yang suka lompat-lompat. Sehingga bagi orang-orang yang dengan olahraga seperti itu dianjurkan untuk pemakaian sporter. Iya. Celana sporter supaya dia untuk mendukung supaya jangan adanya hambatan, bukan hambatan, apa itu yang membal-membal begitu ya, sehingga bisa turunnya sesuatu antara lain usus yang tidak pada tempatnya. Jadi istilahnya pakai yang khusus lah, pakaian pelindung untuk olahraga, jadi juga dia tuh menjaga ya. Pada orang sepedaan yang sekarang lagi musim, betul. Itu juga kenapa orang sepeda harus pakai celana sepeda khusus, itu untuk melindungi antara lain skrotum atau buah zagar atau alat reproduksi Anda. Oke. Baik, sudah semakin jelas FKC Family. Tapi saya nggak tahu ya, Bapak Ibu sudah jelas atau belum? Kalau ada yang belum jelas, silahkan lontarkan pertanyaan ya. Jadi sekali lagi, prostat ini kebanyakan terjadi pada pria usia lansia atau usia menjelang lansia atau tua gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang muda juga bisa terjadi prostat. Jadi prostat tidak hanya terjadi sekali lagi pada pria lanjut usia, tapi kebanyakan memang pada pria lanjut usia. Tapi beberapa kasus memang terjadi pada, walaupun tidak terlalu sering, pada usia muda. Nah, penyebabnya kalau yang pada usia muda biasanya adalah seringnya terjadi atau terpapar bakteri. Biasanya dari mikroorganisme tertentu yang bakteri ya, jadi dia infeksi.
dia menginfeksi kelenjar prostat yang normal sehingga terjadi prostatitis. Nah, kemudian tidak diobatin secara normal, makin lama infeksinya itu makin berat sehingga bisa terjadi kelainan pada prostat. Nah, gejalanya apa? Kalau pada muda itu agak beda dengan pada pria orang tua. Pada muda itu biasanya dia dan juga pria-pria yang sering melakukan aktivitas seksual yang tidak dengan pelindung atau maksudnya yang sembarangan ya, atau dengan alat-alat tertentu itu bisa mengganggu dari kelenjar prostat itu tersebut. Gejalanya ada yang paling sering adalah bila terjadi pengeluaran mani, jadi pada saat ejakulasi itu ada darahnya atau nyeri, dan itu bisa juga terjadi tidak hanya pada pria muda, juga pada pria tua ya. Tapi biasanya kalau pada pria tua yang prostat hipertrofi prostat itu yang kita sebut penyakitnya BPH, benign hypertrophy prostat. Benign itu artinya jinak, jadi bukan tumor jinak tapi hanya pembesaran dari kelenjar tersebut. Nah, bagaimana cara menanggulangi? Seperti ibu tadi tahu, kencing tidak boleh ditahan, ya, rutinlah kencing, terus minum yang cukup, kemudian periksalah prostat itu juga secara teratur, seperti Anda juga lagi check up, ya, seperti kalau perempuan periksa misalnya pap smear, mamografi. Pada pria juga harus diperiksa, yaitu dari prostatnya. Karena dari prostat ini selain membesar, yang ditakutkan adalah terjadinya kanker prostat. Ya. Sehingga itu harus dihindarin sejak dini. Apa pemeriksaannya? Pemeriksaan yang paling gampang yaitu dengan laboratorium yang namanya PSA. Itu adalah prostat specific antigen. Itu ada ukuran normalnya. Kalau misalnya dia tinggi sekali, Anda mempunyai risiko bisa terjadinya walaupun tidak ada gejala. Tapi bila PSA Anda tinggi, itu bisa menimbulkan nantinya adalah keganasan. Jadi kelainan pada prostat tidak harus selalu disertai dengan timbulnya gejala dulu. Makanya banyak orang yang kelolosan tahu-tahu CA prostat, betul. Dia tidak melalui pembesaran prostat seperti BPH itu. Dia tahu-tahu sudah ya ke prostat CA karena itu tidak pernah periksa. Ya, belum ada kebenarannya, tapi sudah ada beberapa survei yang mengatakan dengan mengeluarkan mani secara rutin, artinya dengan ejakulasi misalnya 2 kali seminggu, itu akan menyehatkan atau mengurangi terjadinya risiko prostat. Kenapa? Karena pada saat kita mengeluarkan mani, itu sel-sel yang kotor, sel-sel yang mati, sesuatu yang tidak bagus di dalam tubuh yang ada di dalam prostat itu ikut keluar. Jadi tidak ada di dalam. Ya. Tapi yang terlalu sering pun itu juga tidak baik. Terlalu sering tidak Kenapa? baik. Karena mani atau sel sperma itu ada masa untuk pembentukannya, seperti darah kita juga, ya, ada masa untuk pembentukannya. Jadi enggak ada orang yang bilang, oh kalau kayak gitu makin sering berhubungan seksual atau dikeluarkan air maninya lebih sehat daripada tidak juga, karena pembentukan itu ada waktunya, ya. Jadi paling sehat adalah 2 kali seminggu Anda melakukan ejakulasi, antara lain yaitu dengan aktivitas seksual, tapi tidak berganti-ganti pasangan. Betul. Karena dengan berganti-ganti pasangan itu juga akan menimbulkan risiko yang berlainan. Ya. Kalau orang-orang yang hernia itu prostat juga kan dia harus konsumsi serat yang cukup ya, terutama hernia ya dok ya. Ya betul. Jadi kalau saya di sini mungkin sedikit ngebalik dulu ya, kenapa dibilang paket kesuburan? Karena prostat itu bisa menyebabkan, paling sering adalah terjadinya kanker, kanker prostat. Nah, kanker seperti kita ketahui, kanker itu penyebabnya atau pengobatannya memang belum ketahuan apa. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Ya, benar. Ya,
Nah, karena judulnya ini prostat dan hernia, tadi kalau menurut saya hernia ini hanya untuk membedakan apakah itu hernia, apakah itu prostat ya. Betul. Tapi yang bisa menyebabkan keganasan itu adalah prostatnya. Betul. Nah, untuk menghindari terjadinya keganasan itu diambil atau dicari cara untuk pencegahannya, dan kebetulan di FKC ini ada produk-produk yang memang kandungannya itu bisa mengurangi terjadinya keluhan atau keluhan prostat juga, tapi terutama adalah untuk keganasan. Keganasan, Nah, makanya itu yang tadi kesuburan. Sebenarnya kalau paket kesuburan nanti Mbak Reni ditanya loh, jadi kalau orang yang mau punya anak apakah minum ini dan sebagainya. Betul. Ya. Kalau saya lebih membahas tentang yang di sini paket kesuburan. Kalau tadi untuk Wonder Meal betul, karena dia itu mengandung banyak serat ya, dan banyak serat itu untuk menyehatkan kita, untuk menyehatkan pencernaan kita, dan seperti hernia itu ada hubungannya dengan usus. Betul. Usus itu ada hubungannya dengan pencernaan. Nah, kalau yang di atas yang botolnya sama, itu masing-masing itu mengandung komposisi, terutama nomor 1 kita bahas dulu tentang Tridans. Ya, Tridans itu adalah antioksidan. Nah, dia terdiri dari teh hijau. Nah, pada teh hijau itu teh hijau sudah dibuktikan, ada penelitiannya, dia bisa untuk mencegah terjadinya kanker. Antara lain adalah kanker prostat, karena dia mengandung yang namanya polifenol. Ya. Antioksidan. Ya, nah di samping itu dia juga mengandung selenium. Si Tridans ini ya, Ya. Tridans juga mengandung selenium. Betul. Karena kan ada teh hijau, selenium, Dan ya, biji dan kulit anggur. Iya. Ya. Nah, yang kita ketahui selenium, vitamin, beberapa vitamin ya, antara lain vitamin E dan polifenol itu adalah 3 unsur yang bisa mencegah terjadinya kanker. Tidak hanya kanker prostat. Kemudian produk kedua Ingenium ya Mbak ya. Ingenium. Nah, Ingenium itu seperti kita kenal, dia mengandung multivitamin. Ya, multivitamin itu akan sangat berfungsi sebagai kesehatan kita, terutama untuk daya tahan kita. Tapi di samping vitamin A sampai Z, dia juga mengandung mikronutrien. Betul. Ya. Nah, mikronutrien, fitonutrien, Yeah. fitonutriennya dia mengandung yang namanya likopin. Apa itu likopin? Likopin itu adalah zat pewarna pada makanan dan sayuran buah-buahan kita. Ya, misalnya makanan pada wortel, warna pada wortel, warna pada tomat, warna pada stroberi, warna pada sayur-sayuran bayam merah dan sebagainya yang berwarna merah, orange, pumpkin segala macam itu mengandung likopin. Nah, likopin itu sangat baik untuk kesehatan prostat. Jadi untuk menjaga kesehatan prostat itu yang diambil dari Ingenium di samping vitamin-vitamin yang lain. Ya, kemudian adanya mineral, misalnya di samping vitamin dia ada mineral. Nah, mineral yang berhubungan dengan prostat yaitu seng. Seng atau zinc itu dia bisa membantu untuk kelancaran kandung kemih. Antara lain biasanya pada BPH itu untuk terjadinya supaya BPH itu tidak tambah besar, jadi pembesaran kelenjar prostat yang bukan kanker itu tidak tambah berkembang, itu dikasih vitamin yang mengandung seng itu. Ya, jadi itu secara medis itu juga sudah dilakukan penelitian. Jadi bila orang-orang dengan gangguan prostat akan diberikan suplemen-suplemen yang seperti itu, Mbak. Apa namanya morning power nih, Bapak dan Ibu? Ya, kalau morning power ini, kalau morning power itu mengandung ginseng. Nah, kalau ginseng seperti kita ketahui dia tuh hangat, dia selain untuk kesehatan prostat juga untuk kesehatan badan juga. Ya, jadi dia bisa membuat imun dari tubuh kita juga lebih tinggi, lebih baik, terutama pada masa COVID ini. Ya, jadi kalau morning power itu mempunyai efek anti tumor juga. Jadi kebenaran hari ini
zat-zat yang saya sebutkan itu lebih ke arah prostatnya itu yang bahaya. Bahaya Ya, ya. jadi karena kalau sudah terjadi kanker prostat tidak bisa diapa-apakan. Iya. Betul. Tapi kalau masih PPH atau benign hipertrofi prostat yang pembesaran prostat, tindakan yang dilakukan itu biasanya masih ada, antara lain dengan operasi. Oke. Selain dikasih obat-obatan, itu juga ada tindakan operasi. Oke ya. Ya. Oke, mungkin satu lagi join again, Dokter Tris. Nah, Ya. kalau joint again itu banyak mengandung kunyit. ya, kunyit udah ketahuan antiinflamasi, anti peradangan, anti ya. radang, sehingga kalau pembesaran prostat itu Prostat. masuk ke dalam Ya, peradangan. atau prostatitis. Iya, betul, radang prostat ya. Oke, baik, itu Bapak dan Ibu FKC Family. Jadi produknya adalah produk atau paket kesuburan. Boleh ditambah dengan non meal karena ini kandungan proteinnya juga cukup tinggi, yaitu dari kacang kedelai, itu kan juga bagus, dan juga kandungan seratnya. Kalau di Morning Power itu juga ada seratnya dari spirulina. Jadi ini memang yang kami sarankan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Trace itu bisa menambah wawasan kita semua. Sampai di sini jumpa kita. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Salam dari kami. Salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.